Tempat liburan seru kali ini tuh kita cukup jalan kaki juga kita udah bisa sampai ke pantai pasir putih dengan pemandangan secantik ini. Ini sih udah fix harus masuk ke list liburan kamu nih tempatnya. Untuk review selengkapnya resort kece ini setelah video openingnya berikut ini ya. Nah, jadi untuk lokasi menginap keren yang akan kita kunjungi dan review kali ini tuh berlokasi di Pulau Wisata Langkawi, Malaysia nih. Dan untuk lokasi resortnya ini juga hanya berjarak belasan menit aja loh dari Langkawi International Airport. Jadinya nggak banyak makan waktu juga, kita bakalan langsung bisa sampai dan langsung menikmati momen liburan aja deh di resort ini. Dan di siang hari ini kita sudah sampai di lobby resortnya nih. Megah banget sih ini penampakan lobby resortnya. Dan juga bergaya open area nih ya, dengan cahaya-cahaya cantik dari lampu-lampu yang menghiasi lobbynya ini juga. Dan di bagian tengahnya juga terlihat disediakan banyak meja dan kursi untuk tamu yang dalam proses check-in dan check-out ya. Nah, tapi untuk tujuan utama dan pertama yang kita mau kunjungi di lobby resortnya ini adalah meja resepsionisnya untuk memulai proses check-in-nya ya. Untuk proses check-in-nya itu kita pastinya menyebutkan nama pemesanan, melampirkan paspor, mengisi formulir check-in, dan untuk tamu non-warga Malaysia ada teks tambahan sebesar Rp5 ya. Tapi tidak ada biaya deposit ya dalam proses check-in-nya ini. Nah, karena kita datangnya di sekitaran jam 1 siang, kita tuh diminta untuk menunggu dulu aja nih di aula resortnya yang banyak meja dan kursi ini. Sambil menunggu, kita tadi diberikan pamflet berisi informasi fasilitas apa aja yang ada di resort ini. Seperti juga diinformasikan perihal lokasi sarapan, kolam renang, fitness center, jalan ke arah pantai, juga jam-jam aktifnya. Nah, enaknya kalau liburan ke Malaysia tuh jika dijelaskan dalam bahasa Melayu, kita overall bisa langsung mengerti sih apa yang disampaikan oleh petugas resortnya. Jadi kita tuh nggak bakal merasa ada masalah dalam komunikasi deh ya. Jadi sekarang ini kita tinggal menunggu aja nih jam check-in-nya. Tapi ternyata di jam setengah 2 siang kita tuh udah dapetin kunci kamarnya dong. Lumayan banget sih ini, hitungannya tuh kita early check-in 1,5 jam sebelum jam normal check-innya di tempat ini. Nah, di sini tuh sebenarnya tersedia layanan pengantaran oleh shuttle service-nya juga. Tadi juga kita ditawarkan apakah mau diantarkan dengan shuttle service dari resortnya, tapi karena kalau dilihat dari peta tuh untuk kamar kita lokasinya dekat dari lobby resortnya ini, jadinya kita sih pilih untuk jalan kaki aja deh ke lokasi kamar kita. Kecuali kalau kamarnya tuh jauh banget sih, baru deh kita naik shuttle service-nya dari resort ini. Dan gak butuh waktu lama ya, kita sudah sampai di bagian depan lokasi kamar kita di nomor 1612 nih. Jadi seperti ini ya, bentuk kamarnya di resort ini tuh seperti bentuk cottage besar dari kayu dengan gaya rumah panggung. By the way, untuk kamar nomor 1612 nya sendiri ternyata berlokasi di lantai 2-nya cottage kayu ini nih. Yuk kita buruan masuk aja biar kita cek seperti apa ya bentuk kamar pesanan kita di resort ini. Dan di jam 2 siang kurang ini kita sudah di dalam kamarnya nih. Padahal jam check-in normalnya itu di jam 3 sorean. Begitu kita masuk tuh AC di kamarnya udah dingin dan sudah terpasang kartu listriknya juga. Terdapat 2 buah kursi dengan mejanya dan ini tuh tas bawaan kita ya, kita simpan di bagian mejanya. Jadi ada semacam living roomnya ya begitu masuk ke kamarnya ini. Kita lanjutkan ke sebelah sini dan kita menemukan seperangkat alat-alat minum dan juga mini fridge di bagian bawahnya. By the way, isi mini fridge-nya itu kosong ya. Kita balik lagi aja ke atasnya dan menemukan sepasang air minum kemasan dengan label nama resort yang kita inepin ini nih. Untuk minuman seduhnya itu ada kopi kemasan sebanyak 2 buah, dilanjutkan dengan teh, gula, dan creamer. Juga mendapatkan 2 pasang cangkir dan 2 pasang gelas kaca dan pastinya kettle pemanas airnya ya. Nah, kita lanjutkan explore kamarnya dan menemukan sebuah kasur ukuran king size lengkap dengan 4 buah bantalnya yang kelihatan empuk banget tuh. Di depan kasurnya ini terdapat sebuah televisi ukuran 32 inch yang pasti nanti kita bakalan cek ya apa aja tayangan yang ditangkap oleh TV-nya ini. Dan di samping kasurnya juga kita menemukan sebuah meja samping dengan ukuran yang memanjang lengkap dengan colokan listriknya. Jadi enak nih buat simpen gadget di samping kasur saat mau tidur ya.
Dan di kamarnya ini juga banyak banget jendela-jendela nih yang bikin cahaya alami kamarnya ini jadi makin nyaman banget sih di mata. Terdapat juga sebuah meja kerja lengkap dengan kursinya di sebelah sini. Dan juga terdapat kertas informasi pilihan menu makanan untuk kamu yang mau order dari restoran di resortnya ini ya. Kita tuh sempat cek harganya sih, overall untuk harga makanan di restoran resortnya itu sewajarnya makanan di resort ya, alias lumayan mahal sih kalau buat kita. Dan juga ada sebuah surat ucapan selamat datang ya dari resortnya ini. Jadi seperti ini sih kamarnya ini. Kamarnya tuh luas dengan banyak jendela, ruangan duduk-duduk yang nyaman, dan untuk di sebelah sini adalah bagian kamar mandinya. Pertama-tama kita menemukan sebuah tempat untuk menyimpan barang-barang bawaan kita di sini. Ini pas sih buat simpan koper dengan sebuah jendela juga ya. Di sebelahnya adalah sebuah lemari terbuka, terdapat 2 buah handuk, meja setrika juga ada nih ya. Lalu kita lihat ada sebuah safety box dan setrikaan di atasnya. Lalu di bawahnya kita menemukan laundry bag, sebuah hair dryer, dan sepasang sendal resort berwarna putih yang lembut di kaki. Untuk 2 handuknya ada di bagian atas lemarinya tadi ya. Nah, lalu di sebelahnya ada sebuah wastafel luas dari marmer, terdapat sepasang handuk muka dan juga sebuah tempat tisu ya. Lalu di sana terdapat amenities alat-alat mandi dari resortnya. Kita lihat ada apa aja. Ada hair cap, 2 sabun batang, cotton bud, lalu 2 buah dental kit alias sikat gigi dan odol, body lotion, hair conditioner, sebuah sampo, dan terakhir adalah sebuah shower gelnya ya. Kita lanjutkan lagi aja ya, dan kita menuju ke bagian toiletnya, di mana untuk sistem toiletnya ini tuh menggunakan jet shower saja tanpa bidet ya. Mirip kayak di Indonesia ya jadinya. Dan juga ada sebuah jendela gede banget di kamar mandinya ini dengan view ke bagian luarnya. Tapi kalau misalnya butuh privasi, tinggal atur untuk ditutup aja ya di sebelah sininya. Jadi tetap nyaman kok untuk hal privasi kamar mandinya ini. Dan lalu kita ke bagian shower roomnya, dan untuk kepala showernya itu dengan sistem raindrop yang bakal nyaman banget nih kalau dipakai mandi. Kita tuh suka banget sih sama jenis shower yang seperti ini. Keluar dari bagian shower roomnya, kita akan menemukan sebuah cermin full body di sebelahnya. Beneran full body sih ini cerminnya. Nah, jadi seperti itu ya bagian kamar mandinya di kamar resortnya ini. Sama-sama luas dan lega juga sih untuk kamar mandinya tuh. Tapi ada satu bagian yang belum kita reveal nih, yaitu di tirai ini tuh ternyata ada sebuah pintu lagi loh. Kita akan buka dulu aja ya tirainya buat lihat pintunya itu. Nah iya, jadi pintunya ini tuh adalah untuk menuju ke sebuah balkon luas di kamar kita ini. Kita coba buka dulu aja ya pintunya ini buat lihat sama-sama view dari balkon kamar kitanya. Nah ini nih penampakan balkon yang bisa diakses langsung dari pintu belakang kamar kita. Ada 2 kursi dan meja, lalu sebuah asbak, dan untuk view-nya sendiri adalah menuju ke arah taman-taman luas, lengkap dengan mainan anak-anak di bagian bawahnya sana ya. Untuk balkonnya sendiri luas nih, jadi bisa banget nih untuk spot duduk-duduk santai sambil menikmati hijaunya resort ini. Dan dengan explore ke bagian balkon kamarnya ini, kita tuh udah lihat-lihat semua bagian di kamar resort ini ya. Pastinya kita nanti juga mau jalan-jalan lebih jauh di resortnya setelah kita rehat sejenak dulu buat nikmatin kamarnya ini. Dan kita sudah beres istirahat, sekarang tuh jam 2:30, jadi istirahatnya sekitar 1 jam aja. Kita mau update beberapa hal soal kamar ini ya. Untuk TV-nya di sini tuh ada 17 channel. Yang pasti ini channel lokal Malaysia ya untuk TV-nya ya. Juga untuk kecepatan wifi di kamar ini tuh kayak gini kecepatan wifi-nya, nggak perlu password juga untuk koneksinya. Sekarang ini kita mau lihat aja ya, lihat-lihat situasi di luar di jam 2:30 sore waktu Malaysia ini. Kita keluar dulu aja ya. Nah jadi ini tuh kan baru aja selang 1 jam ya dari sejak kita sampai ke kamarnya. Tapi berhubung kita tuh udah excited banget pengen lihat-lihat dan jalan-jalan di resort ini, jadinya saat ini langsung aja deh kita explore resort kedua yang kita kunjungi dan kita inepin di Langkawi Malaysia ini ya. Lalu untuk resort bernama lengkap Pelangi Beach Resort and Spa Langkawi yang berlokasi strategis karena deket banget ke bandara dan juga dapetin pantai pasir putih ini tuh kita pesennya pakai tiket.com dong ya. Karena di tiket.com kamu bisa scroll banyak banget pilihan lokasi menginap di berbagai negara loh ternyata. Jadi buat yang mau liburan ke luar negeri fix nih, bisa banget andelin koleksi hotel, resort, dan villa internasional yang ada di tiket.com ini deh ya. Dan sambil jalan-jalan santai di sore hari ini, kita mulai bahas aja yuk harga menginap di resort keren di Langkawi Malaysia ini. Jadi untuk harga menginap di Pelangi Beach Resort and Spa Langkawi ini tuh dimulai di harga 2 jutaan ya. 2 jutaan itu untuk kamar jenis garden terrace, dan ini adalah merupakan jenis kamar pilihan kita yang kita review dan kita inepin di resort ini ya.
By the way, udah tahu dong ya, kalau pesennya di tiket.com pastinya tuh selalu ada aja nih kode promo yang bakalan kasih diskon untuk pesanan akomodasi menginap pilihan kamu. Untuk kali ini bisa langsung aja nih, pakai kode promo Nesgo Stay INT di halaman pembayaran yang nantinya tuh akan kasih diskon 5% hingga maksimal 500.000 untuk beragam hotel internasional di berbagai negara dengan periode promonya dari 17 September 2022 hingga 30 November 2022. Dan dengan minimal transaksinya itu di 500 ribuan. Dan untuk diskon dari penggunaan kode promo Nesgo Stay INT-nya juga berasa banget nih. Dari harga sebelumnya itu 2,1 jutaan, jadi ke 2 jutaan aja, alias kita tuh dapetin potongan harga sampai 100 ribuan lebih nih. Nah kan jadinya rencana liburan kamu ke luar negeri juga bisa makin asik nih ya, dengan diskon keren yang menarik dari tiket.com. Jadi langsung aja nih, bulatkan tiketmu untuk scroll banyak banget pilihan hotel internasional di berbagai negara di tiket.com. Nah ternyata berhubung ini tuh sekarang di jam setengah 3 waktu Malaysia tuh suasana di luar kamarnya masih lumayan terik nih. Jadi untuk saat ini kita mau balik dulu aja ke kamar dulu ya. Nanti kalau sudah makin teduh baru deh kita lanjutin lagi explore tempat ini. Dan tadi kita sudah jalan-jalan sore ya sampai ke bagian pantainya juga. Nah tadi itu sebenarnya kita sekalian juga sih ngambil makanan di luar. Nah sebenarnya kan kalau di sini tuh kita bisa aja ya pesan makanan di bagian restoran resortnya ini. Sudah ada list harganya di kamar. Nah tapi kalau misalnya entah dengan alasan apapun, misalnya dana ataupun misalnya selera, mau pesan makanan dari luar juga bisa. Kayak kita ini, kita tadi delivery pakai Grab sih, aplikasi jadi Grab Malaysia udah auto update. Ini tuh dua menu kayak gini sekitar 35 ringgit atau sekitar 100 ribuan gitulah ya. Makanannya sih enak ya untuk dari sini juga ya. Oh iya, untuk itu juga satu hal lagi update soal kamar ini. Kalau misalnya ada rencana mau ke Malaysia juga update soal ininya ya. Bagian colokan listriknya tuh seperti ini, berbeda dengan kita. Jadi ya harus bawa adaptornya ya, karena semua colokannya seperti itu. Itu aja sih, nanti kita tinggal nunggu sore harinya buat jalan-jalan lagi ke arah pantainya di tempat ini ya. Sekarang kita mau lanjutin istirahat dulu aja. Nah jadi ini nih yang bikin resort ini tuh istimewa adalah kita tuh dapetin akses langsung, tinggal jalan kaki juga udah bisa sampai deh ke Pantai Cenang di Langkawi Malaysia ini. Salah satu pantai dengan pasir putih dan sunset view yang wajib sih dikunjungi kalau kamu liburan ke Langkawi Malaysia. Kita tuh betah banget nikmatin momen sunset di pantainya. Sampai saat senja juga kita masih aja nih nongkrong di sekitaran salah satu restoran resort ini yang menawarkan menu khusus western foodnya. Pokoknya vibe-nya tuh udah liburan banget deh kalau di pantai deket resortnya ini tuh. Perpaduan antara langit senja, deburan ombak, angin pantai, dan suasana resortnya ini tuh bikin kita makin betah banget sih nongkrong di pantainya ini. Dan saat sudah makin gelap di pantainya, kita mutusin buat lihat suasana malam hari di lobi resortnya ini juga, yang kalau malam tuh malah makin cozy sih ini suasananya di sini. Nah, tadi kita sudah dari bagian pantainya ya. Cukup lama kita di sana menikmati sampai gelap sih, sampai hilang juga mataharinya. Sekarang tuh jam setengah 9, kita udah lapar sih, kita pesan makan lagi. Oh ya, untuk pesanan makan di sini tuh memang boleh pesan dari luar, tapi untuk pengambilannya tuh harus ngambil sendiri sampai ke bagian depannya banget ya. Ini kita pesan ini lagi sih. Kita pesan dari luar aja. Jadi kayak gitu ya. Nanti tinggal kita besok untuk lihat sarapannya di sini. Sarapannya juga katanya ada dua pilihan resto sih. Nanti kita ngambil yang resto Asia plus Western aja ya, nggak full Western makanannya. Nah jadi sekarang kita mau makan malam dulu. Setelah beres muter-muterin banget tempat ini di malam hari lagi. Dan kita update lagi besok pagi ya. Dan sekarang tuh sudah pagi harinya di sini. Sekarang tuh jam setengah 9 ya waktu di Malaysia. Ini suasana pagi harinya seperti ini sih ya. Cahayanya tuh di kamarnya tuh emang rada-rada redup, tapi enak buat istirahat. Cuman sayangnya sekarang tuh di luar situasinya lagi hujan dong. Hujannya gede banget. Wajar sih ya, September jadi emang musim hujan. Hujannya gede banget. Ini kita sebenarnya udah siap-siap mau sarapan sih. Sebentar lagi juga kita mau berangkat ke tempat sarapannya.
Jadi ya udah ya, nanti kita update lagi setelah kita berhasil berangkat ke tempat kita mau sarapan. Kita berangkat dulu deh. Nah untungnya kita tuh bisa milih untuk sarapan di restoran resort yang satu bangunan dengan lobby resortnya nih. Jadinya nggak harus jauh-jauh ke restoran satu lagi yang di dekat pantai sana ya. Begitu masuk restoran dan verifikasi kita tamu dari kamar nomor berapanya, kita dengan ramah akan diantarkan dulu ke meja kita sesuai dengan kapasitas tamu yang akan makan. Mungkin karena pagi ini hujan, jadi banyak tamu yang lebih milih sarapan di restoran yang ini ya. Jadinya tuh meriah banget sih ini suasana sarapannya. Lalu untuk sarapannya sendiri di sini tuh buffet alias prasmanan ya. Dengan pilihan menu sarapan yang variatif banget sih ini hitungannya. Dari mulai menu Asia yang mirip-mirip kayak di Indonesia seperti nasi goreng, kue tiaw, ayam goreng, dan nasi lemak, sampai menu masakan khas India dan western food juga ada tuh makanan beratnya. Belum lagi juga pastinya ada pilihan beragam roti-rotian juga side dish lainnya seperti bubur, omelet, cake, yogurt, salad, dan masih banyak lagi sih. Aslinya untuk variasi menu sarapan di resort ini tuh memuaskan banget sih. Oke, pagi menjelang siang, sekarang tuh jam 10 pagi. Tadi itu kita udah beres sarapan ya di jam 8, setengah 9 gitu. Kita pilih untuk sarapannya tuh di salah satu restoran di resort ini yang lokasinya dekat dengan lobby. Adapun sebenarnya ada dua pilihan tempat sih untuk sarapannya. Yang satu yang tadi yang dekat dengan lobby itu. Yang kedua itu restorannya yang di pinggir pantai yang keren itu sih. Waktu semalam tuh kita ngabisin waktu cukup lama di bagian dekat pantainya itu. Untuk pilihan menu makanannya berbeda ya, yang di pinggir pantai itu makanannya full western, yang tempat tadi kita sarapan itu yang dekat lobby itu pilihan menu makanannya perpaduan Asia dan juga western. Nah setelah kita beres di tempat ini satu malam, nama tempat ini tuh Pelangi Beach Resort and Spa di Langkawi ya. Kita sekarang mau mulai bahas aja ya kekurangan sama kelebihan tempat ini. Kita mulai dulu aja dari kelebihannya. Untuk kelebihan dari resort ini tuh aslinya banyak banget. Dari mulai kamarnya di resort ini tuh yang luas, nyaman, dan juga betahin banget untuk beristirahat selama liburan di sini. Juga yang belum kita bahas adalah tentang fasilitas kolam renang di resort ini yang luas banget, dilengkapi dengan banyak tempat duduk santai di sepanjang pinggir kolam renangnya. Jadinya tuh nyaman banget sih ini buat menghabiskan waktu di kolam renangnya resort ini. Oh iya, ada juga kolam renang untuk anak-anak ya, lengkap dengan wahana bermain airnya. Jadi buat yang liburannya tuh bareng sekeluarga juga tetap bisa seru-seruan ya di area kolam renangnya ini. Dan pastinya sih ya, fitur yang the best di resort ini adalah kemudahan akses ke Pantai Cenang Langkawi yang tinggal jalan kaki aja nih. Jadi mau bermain-main air, mau duduk-duduk menikmati pemandangan, atau mau galau-galauan di pantainya juga bisa aja tuh selama liburan di sini. Dan sekarang kalau kita mau bahas soal kekurangan di resort ini tuh aslinya tuh kita sulit sih nemuin celah kekurangannya. Karena secara keseluruhan resort ini tuh udah jadi pilihan oke banget sih ini buat dapetin suasana liburan yang maksimal. Jadi kalau kekurangan yang sampai mengganggu selama momen liburan di sini tuh kayaknya nggak ada loh. Oke, tadi kita udah bahas ya kelebihan dan kekurangan tempat ini setelah kita nginepin 1 hari 1 malam. Jadi menurut kita kelebihan tempat ini tuh banyak banget sih ya. Untuk lokasi juga ini tuh dekat dengan bandara, sekitar 5 menitan 10 menitan juga udah sampai ke tempat ini. Dan juga di sini tuh untuk lalu lintasnya nggak macet sama sekali ya. Kekurangannya kita nggak nemuin sih, yang pasti kelebihannya itu banyak banget. Ini tuh ke pantai tinggal jalan kaki, tempatnya juga luas, disediakan juga untuk antar jemputnya, ada juga bagi car gitu ya. Ada juga sepeda bisa pinjam di sini, fasilitasnya banyak, kolam renangnya banyak. Kekurangan kita nggak bisa nemuin kekurangan yang benar-benar mengganggu sih ya overall. Jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini keren, kamu bisa share video ini aja ya untuk jadi referensi liburan kamu. Nanti kita ketemu lagi di video kita selanjutnya dari Nasgo Project ya. Bye!